beruang hitam. Afu, lari cepat. Aku sangka, aku Jiang Taiju, yang seumur hidup berburu, hari ini malah akan mati. Di mulut beruang hitam. Astaga. Afu malah memakan beruang hitam itu. Afu, jangan-jangan Afu, kamu benar-benar anjing langit penelan yang disebut makhluk gaib itu? Nesa, jangan harap kau bisa merebut anjing langit penelanku. Kalau begitu, ayo bertarung. Hah? Iya? Ha! Hancurkan. Arg. Bapak, tolong tunggu. Aku terluka parah. Tidak bisa merawatnya lagi. Hari ini, akan kuberikan anjingku, rawatlah baik-baik. Aku memang tak punya anak, ada anjing untuk temani hidup juga bagus. Tapi, aku tidak punya uang, loh. Gratis. Ingat, anjing ini bisa telan matahari dan bulan. Apa katamu? Rantai pengikat dewa jangan dilepas, atau bencana datang. Menelan matahari dan bulan lagi? Hahaha. Kau bercanda denganku, ya? Kau kira anjing ini anjing langit penelan? Hah? Kok orangnya hilang? Afu, hari ini kau selamatkan nyawaku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hari ini, pulang kita masak daging. Bilang anjing makan beruang hitam. Siapa yang percaya? Hei tua, berhenti. Jangan bergerak. Si tua bangka. Akhirnya kutangkap kau. Cepat serahkan anjing itu. Kalian ini pencuri anjing? Hahaha. Lumayan tajam juga matamu. Cepat serahkan anjingnya. Kalau tidak, pisau di tanganku ini tidak kenal ampun. Saudara-saudara, tolong kasihanilah. Afu sudah lama hidup sebatang kara bersamaku. Kasihanilah aku, orang tua sebatang kara ini. Biarkan dia menemaniku, ya? Jangan banyak omong. Ada yang mau anjingmu. Kalau tidak diserahkan, kami terpaksa bertindak. Jangan-jangan. Saudara, jangan marah dong. Ini jamur lingzi yang aku petik pagi tadi di gunung. Ini bisa dijual mahal, anggap tebusan nyawanya. Wah, jamur ini kelihatan bagus. Aku terima deh. Kalau soal anjingnya, Tolong kasihanilah, biarkan dia hidup. Boleh juga. Niat baikmu ngasih jamur, aku hargai. Kulit anjingnya bagus, nanti aku kasih ke lu. Hahaha. Bung. Anjing ini bukan sembarang anjing. Oh? Dia bisa berubah wujud. Hah? Kalau marah, dia bisa makan orang. Hahaha. Begolu, bapak. Ngibul aja. Aku pernah dengar orang makan daging anjing. Anjing lu makan orang? Terus kenapa dia nggak makan lu? Jangan-jangan karena lu tua dan alot? Beneran, Bung? Barusan di gunung, dia makan beruang hitam. Serem banget pemandangannya. Hah? Anjing ini makan beruang hitam? Iya. Kalau nggak percaya, aku ajak kalian ke gunung sekarang juga buat lihat buktinya. Anjing lu itu anjing langit penelan. Aduh, takut aku. Di, kamu takut nggak? Nyeremin banget. Ih, serem amat. Aku nggak bohong. Beneran ini. Dasar tua bangka, jangan banyak bacot. Lu kebanyakan nonton short drama gaje di HP. Kalau anjing lu bisa makan beruang, aku akan kasih hesan. Aku serius. Nggak bohong. Kalau nggak percaya, nanti kalian nyesel. Diam, tua. Serahkan anjingnya sekarang. Gue bunuh lu. Jangan sentuh Afu gue. Gue mohon. Haha. Zhangqiang. Oke, serang. Siap? Cepetan. Gue setrum mati lu. Mau ngumpet di mana? Aduh. Bos, anjing sialan ini gigit gue. Dasar goblok. Nyari anjing lama-lama, malah digigit. Kalau gak bisa ditangkap hidup, ya mati aja. Hah?
Eh. Jangan. Aduh. Gimana? Si tua, lu juga mau mati? Oke. Hari ini gue kabulin permintaan lu. Afu, kayaknya kita berdua hari ini bakal tamat di sini. Bahaya, ada polisi. Bos, udahan, ayo pergi. Si tua, gue tahu rumah lu. Anjing ini pasti gue ambil. Bos, cepetan. Bos, cepet pergi. Afu, udah aman, udah aman. Orang jahatnya udah pergi. Udah aman. Biar gue lihat. Tahan sakit ya. Arg, gue udah puluhan tahun nyari anjing. Baru kali ini dikibulin anjing. Bang, tadi kalau bukan ada polisi, gue pasti bunuh si tua itu. Bos, anjingnya gak dapet. Gimana sama debt collector? Emangnya anjing itu bisa seharga 100 juta? Bodoh amat. Anjingnya dikasih, utang judi 100 juta itu. Langsung lunas. Bos, kalau siang gak bisa, malam aja kita nyolong. Gue gak percaya gue gak bisa ngalahin si tua sama anjing busuk itu. Dasar sialan. Kabur? Kita sama-sama takut. Aku gak takut. Kayaknya suamimu itu yang takut aku balik nagih utang. Kalau bukan karena kamu, aku gak bakal ngasih bebas bunga buat dia. Asal suamiku bisa kasih anjing itu ke kamu. Utang 100.000 nggak ditagih gara-gara anjing? Anjing itu nggak biasa. Ada orang. Cepetan, lompat jendela. Besok siang mandi yang bersih, tunggu aku. Jago nyetir nggak sih bang? Depan ada beruang hitam. Ada beruang hitam nggak lari? Mau makan tai beruang hitam? Cepetan pergi bang. Beruangnya kayaknya mati. Mati. Bros, turun kita lihat. Gile. Kulit beruang hitam utuh gini. Pasti mahal. Tadi si tua bilang anjingnya makan beruang. Jangan-jangan beneran? Omongan orang tua gituan percaya? Kalau anjingnya bisa makan beruang hitam, tanganmu udah hilang dari tadi. Di gunung ini pasti ada binatang buas lain. Kalau enggak, siapa yang bisa makan beruang hitam ini? Kalian berdua bawa kulitnya. Ayo. Makin dipikir makin kesel. Kerja puluhan tahun, pertama kali dikibulin sama binatang. Si tiga. Putar balik. Kita serang balik. Ambil anjingnya dari si tua bangka itu. Hehe, Afu, lapar ya? Makan, sini. Ternyata bener kayak kata makhluk gaib itu. Kamu bisa telan matahari dan bulan, dan paham perkataan manusia. Hahaha, kamu emang anjing yang hebat. Tunggu sebentar, aku kasih rantai tambahan. Jangan-jangan kamu nyasar gigit orang baik, bahaya. Aduh. Tunggu ya. Hahaha, aduh, manis banget kamu. Sini, sini. Kombinasi emas dan perak, double proteksi. Bos, gini aja? Kamu yang bos atau gue yang bos? Berani-beraninya berdiri di tengah. Minggir sana. Ambil senapan bius.
Kak, dosis biusnya segini banyak? Nggak bakal mati anjingnya? Tenang, nggak bakal mati. Hahaha. Anjingnya udah pingsan. Gi, buka kuncinya. Oke, siap. Bos, anjing ini nggak bergerak ya? Wah, masih bisa sombong ya? Di mata gue, lu cuma daging di talenan. Sang Kiang, serang. Oke. Aduh, ada apa? Anjing ini nggak pingsan. Tolongin gue. Gue bantuin. Dosis segini banyak masih nggak bisa ngalahin seekor anjing? Dia lagi ngitungin kita. Anjing ini pinter banget ya? Hah, sepinter-pinternya anjing. Masih bisa ngeles dari senapan gue? Hai binatang, jangan bunuh aku gue. Minggir. Aduh. Bapak tua, gue kirim lu duluan. Anjing yang setia banget sama majikannya ya? Gonggong lagi. Gonggong lagi. Gonggong lagi, gue tembak kepala si tua ini. Aduh. Lumayan paham perasaan manusia, ya? Dek, aku mohon lepaskan Afu. Jangan ganggu dia lagi. Dia beneran pernah makan beruang hitam. Kalau lu bikin dia marah lagi, dia bakal makan kalian. Hah? Gue belum pernah makan daging anjing yang pernah makan beruang. Yang kedua, yang ketiga, serbu. Gue nggak berani. Dasar pengecut. Gue aja. Jangan. Jangan sakiti Afu gue. Katanya lo pinter kayak manusia, setia sama majikan. Ayo sini. Gigit gue, ayo. Berani-beraninya lo dorong gue. Gue tembak lo sekarang juga. Gue sama lo nggak ada masalah. Ngapain lo rebut Afu gue? Nggak ada masalah? Masalah kita gede banget. Gue belum pernah kalah sama anjing. Ini penghinaan terbesar. Dasar anjing. Hari ini gue ledakin kepala lo. Jangan. Jangan sakiti Afu gue. Kalian berdua ngapain? Serang. Gue mohon, jangan pukulin dia lagi. Kalau mau pukul gue aja. Diam. Afu. Hahaha. Binatang tetap aja binatang. Ngarep bisa lawan manusia. Bos, anjingnya gigitnya nggak lepas-lepas. Tolongin gue. Gue bantuin. Lepas gigitannya. Dasar anjing. Berani-beraninya gigit daging gue. Hari ini lo mati. Gue panggil lo bapak. Jangan, Afu. Lo ikut gue, tapi gue nggak bisa lindungin lo. Gue yang salah sama lo. Hei, tua bangka. Main sandiwara di depan gue? Apa hubungan manusia sama anjing? Emangnya lo anggap anjing ini anak lo sendiri? Oke kalau gitu. Gue bikin anjing ini jadi soto, biar lo juga cobain. Rasa anak lo sendiri. Buka rantainya. Jangan. Jangan dibuka. Rantai ini pemberian makhluk gaib. Kalau dibuka, dia bakal berubah wujud. Dia bakal makan kalian. Hahaha. Berubah wujud? Boleh juga. Kalau dia emang bisa makan manusia. Gue mandi dulu biar bersih, biar dia makan. Kak, tiba-tiba udaranya jadi dingin. Ah, kenapa? Kita kaya mendadak nih. Ternyata rantai anjing ini emas. Pantas si tua bangka ini nggak mau serahin anjingnya, rupanya sayang sama rantai emas ini. Syukurlah, rantainya belum terbuka. Hari ini benar-benar hoki kita, ya? Dapat kulit beruang hitam, dapat rantai emas. Plus nangkep anjing gede yang sehat. Aku mohon, tolong jangan. Bawa pergi Afuku. Dasar tua bangka.
Udah, jangan ngomong lagi. Gue, sialan. Ah, ah. Gak mau denger? Gue gak ngomong lagi. Semoga kalian gak nyesel sebelum mati. Hah, malah ngutuk gue? Nih, gue hancurin kaki kanan lu dulu. Tunggu, Gimana? Minta ampun? Telat. gue gak minta ampun. Gue cuma minta satu hal, Afu dari kecil paling suka. Pakai rantai emas ini. Tolong, biarin dia pakai sebentar lagi. Bisa nggak? Dasar tua bangka. Lagian, karena hasil hari ini lumayan, gue kasih lu nyawa dulu. Kalian berdua, bawa anjingnya. Siap? Ayo kita pergi. Begitu rantainya terbuka, itu saatnya kalian mati. Kak, gue hari ini digigit sama anjing. Brengsek ini berkali-kali. Malam ini kita rebus dia buat makan. Rebus apaan? Yang punya utang minta anjing ini khusus. Gue rasa anjing ini agak aneh deh. Apa lu kebanyakan denger? Omong kosong si tua itu? Iya, bener. Anjing brengsek ini kan udah kita 3 orang jinakin. Anjing sekali setrum udah mati. Ini udah belasan kali. Ditambah dipukul pakai besi. Tenaga gue udah habis. Dikeluarin semua, tapi dia nggak apa-apa sama sekali. Ini jelas-jelas nggak normal, Kak. Kak kedua, dengerin nasihat biar selamat. Ini udah cukup. Mending kita lepasin anjingnya aja. Pergi sana. Gue hari ini digigit 3 kali. Gue pengen banget kupas kulitnya. Makan dagingnya. Si bontot, dalam kerjaan kita, yang udah masuk mulut, nggak boleh dikeluarin lagi. Ngerti? Ya udah Kak, gue yang terlalu khawatir. Sudahlah, hari ini kita bertiga juga udah capek. Pulang makan enak. Buat nambah stamina, ya. Sayang, kita bawa barang bagus pulang nih. Ternyata emang yang tua lebih jago ya. Istri, ayah, keluar bantu angkut barang dong. Mereka bentar lagi nyampe. Cepetan pakai ikat pinggangmu. Kamu buruan keluar sambut mereka berdua. Aku nyusul. Hahaha. Suami, hari ini dapat barang dari hutan juga ternyata. Iya, ayah mana? Aduh, Ini belum malam, kok udah buka celana sih? Waduh, aku lagi di kamar mandi, dengar anak pulang. Ikat pinggang belum sempat dipasang udah lari keluar. Wah, hari ini dapat barang bagus apa? si tua bangka itu aktingnya bagus juga ya. Loh? Ini apaan? Mbak, hari ini kami hoki banget. Di jalan ketemu beruang hitam. Lihat bekas gigitan beruang di lenganku. Wih, beruang hitam. Aduh, kalian berani amat sih. Beruang hitam aja berani kalian tangkap? Dah lah, Sangkyang udah deh, jangan ngaco. Kulit beruang ini, kami nemu di pinggir jalan. Terus di karung ini, ada rantai emas juga, istri. Nanti kita bikin perhiasan emas buat kamu ya. Rantai emas? Berapa gram? Aduh, udah. Nanti aja dilihat. Cepetan dong. Kami lapar banget. Masakin kami makan. Oke. Ayo, masuk. Hahaha. Istri, nanti bikinin aku makanan enak, sama minuman bagus ya. Mari kita rayakan. Iya. Anak, iya. Di karung itu ada barang bagus apa? Oh. Wah, ini. Anjing ini dari mana? Ini dari seorang kakek. Kenapa? Kakek pemilik anjing bilang, anjing ini bisa makan beruang hitam. Bisa makan manusia juga. Anjing ini jangan dipelihara. Rantainya juga nggak boleh dilepas. Jangan-jangan omongan kakek itu benar, Paman? Jangan coba-coba nakutin kami dong. Aku sama kakekmu dulu. Seumur hidup kerjaan gelap begini. Kakekmu mati gara-gara diterkam anjing yang rantai emasnya dilepas. Abang, mending kita kembalikan aja anjingnya. Pergi sana. Susah-susah dapat, malah mau dikembaliin? Anjing ini yang ditentuin Bos Wang. Kalau kita kasih dia anjing ini,
Utang judi 10 juta nggak usah dibayar. Kembaliin apaan? Rantai emas segede ini bisa bikin berapa perhiasan? Aku suka banget. Berhenti. Jangan sentuh. Rantainya jangan dilepas. Aduh. Pak, ini cuma anjing hampir mati. Gak tahu juga takut apaan. Cewek, kamu ngerti apa? Bapak dulu nggak dengar nasihat orang. Akhirnya dimakan anjing yang rantai emasnya dilepas. Iya, empok. Mending percaya aja daripada nanti nyesel. Paman, adik, kalian pengecut banget sih? Nih lihat. Tanganku digigit binatang ini sampai begini, cuma rada sakit doang. Ada efek lain? Kalian yang tangkap beruang hitam? Kamu digigit beruang hitam itu? Hehe, paman, aku cuma bercanda. Dasar anak nakal. Berani bohongin pamanmu sendiri? Paman, kakek pemilik anjing itu bilang, anjing inilah yang makan beruang hitam itu. Waktu kita dateng, cuma tinggal kulitnya, tulang-tulangnya habis. Sayang, lihat tuh bapak. 3 generasi keluarga kita kerja begini. Gak pernah ada masalah. Sekarang dapat barang bagus segini. Lalu lihat juga Sang Kyang. Luka parah gitu. Jangan dengerin omongan bapak. Iya bang, jangan sampai kerja kita sia-sia. Hah, kalian udah gede, udah punya sayap. Jadi nggak dengerin omongan gue lagi ya? Hah? Aduh, nasib sial banget gue nikah ke keluarga kalian. Hidup enak gak pernah dapet, hari ini baru dapet. Rantai emas gede gini, buat bikin perhiasan aja gak boleh. Diam, patuhi bapak. Anjing ini jangan dilepas. Hei, lu mau ngapain? Rantai ini hari ini pasti aku ambil. Bos Wang juga nggak bilang, anjingnya harus hidup atau mati. Kalau gitu, aku bunuh dulu anjingnya, baru ambil rantainya. Nak, ayah mohon, jangan bunuh anjing itu, tolonglah. Nak, anjing itu jangan dibunuh, bangun dulu. Hei, ayah ini demi kebaikan kalian semua. Dulu bapakku nggak dengar nasihat orang. Akhirnya dimakan sama anjing rantai emas yang lepas itu. Nah, ayah nggak mau lu kayak kakekmu, nak. Bang, gimana kalau kita masukin anjingnya ke kandang dulu? Ditali pakai beberapa rantai, tunggu suasana reda. Baru kita kembalikan anjingnya. Gila semua. Urus sendiri aja. Si bungsu, ikut saran lu, ikat anjing ini. Ingat, ikat yang kuat. Oke. Aduh, sayang, ayo kita tidur. Keluarga lu ini bener-bener aneh. Percaya ini itu. Udah lama aku sama lu, perhiasan yang bagus aja nggak punya. Baru dapat kalung emas gede, malah dikembaliin. Sudah, lain kali aku kasih. Bikin aja satu, ya? Lain kali, selamanya lain kali. Anjing makan beruang hitam, anjing makan orang. Bapak tua itu emang gila. Kalung emas segede itu malah dikembaliin. Kalian nggak kasih. Aku ambil sendiri. Aduh. Kakak ipar, ini aku. Si tengah, malam-malam mau apa? Kakak ipar, si sulung itu bego, cuma dengerin bapaknya. Kerjain hal-hal bodoh, udah lama aku nggak mau ikutan. Ngomong-ngomong soal itu, aku juga kesal. Kalung emas segede itu. Kakak ipar, kalau lu udah nggak suka dia, mending ikut aku deh. Kayaknya gak enak deh. Kakak ipar, nanti kita langsung buka rantai emasnya, isi barang, terus kabur. Langsung kabur aja. Iya, biar mereka semua pada kelaparan. Waduh. Si Jalang ini, siang banyak mulut, malah sering pipis. Hahaha. Apaan sih ini? Ah, ikat pinggang. Ini bukan ikat pinggang gue. Si Jalang ini, selingkuh di belakang gue. Anjir. Cepetan, nanti mereka semua pada bangun.
Kalian lagi ngapain? Hah? Gue udah bilang jangan sentuh anjing ini, kan? Kak. Cuma mau lihat rantai anjingnya udah dikunci belum? Cuma mau ngecek. Ya suami, gue kan mau ke kamar mandi malam-malam, jadi penasaran aja. Nemu Zhangqiang jadi barengan ke sini. Cepat balik. Gue kira ada apa-apa. Hah? Bentar lagi balik. Tunggu. Kalian berdua selingkuh di belakang gue, ya? Kak, gue salah. Gue anggap lu saudara dari kecil. Lu selingkuh sama kakak ipar gue. Lihat. Lihat belakang lu. Suami, gue salah. Lihat tuh anjing yang lu tangkep. Dasar pelacur. Gue selama ini jahat ke lu? Hah? Apaan sih haha? Hah? Ini makhluk apa sih? Maaf, ini salah gue. Tolong, ampuni gue. Ampuni gue. Iya, gue gak pernah mau makan daging lu. Lepasin gue. Ada apa? Ini kenapa? Zhangqiang, ini anjing yang kita bawa pulang itu? Aduh. Memang sudah takdir. Gue kan udah bilang harus dikembaliin. Takut apa? Itu cuma anjing. Anjing yang mati di tangan gue udah gak terhitung. Gue cuma menghindar sementara. Adik kedua, ketiga, serang. Kak, yang mau serang ya kak aja. Gue gak mau nyawa-nyawa. Anjing sakti. Tuan anjing. Gue gak mau makan daging tuan. Dia yang maksa gue. Aduh. Iya, balas dendam. Cari mereka. Gue gak mau apa-apa. Gue cuma mau beberapa perhiasan emas, gak mau yang lain. Kami sudah membunuh anjing. Seharusnya sudah dapat balasan dari dulu. Kalau bisa, aku mau mati menggantikan anakku. Aku mohon, ayah, jangan takut. Ada aku di sini, nak. Jangan tembak. Aku nggak percaya. Kebenaran ada di tanganku. Masa aku takut sama seekor binatang? Nak, jangan tembak. Itu bukan makhluk duniawi. Aduh, anjing langit. Makalah kakakku, dagingku nggak enak, alot. Zhangqiang, lu takut digigit anjingnya? Dasar pecundang. Kak! Aku jual anjing karena lu paksa. Dulu aku suka banget sama anjing. Perbuatan keji ini semua karena dia yang maksa aku. Tuan anjing, dasar pecundang. Aduh. Apapun jenis anjingnya, pasti takut sama kebenaran. Kalian bangun aja, anjing itu udah kabur ketakutan sama aku. Aduh. Mana dia? Kak, beneran kabur ya? Aku di mana ini? Apa aku lagi tidur jalan? Dia beneran. Juga, dia takut sama senjata panas ini. Dia udah pergi belum sih? Rantai emasku. Aduh. Benda ini bisa terbang. Bang. Kita gimana dong? Aku nggak mau rantai emas ini. Aku kasih ke lu, lepaskan aku. Ini cuma main-main sama kita. Hah? Aduh. Sudah, kecil. Tadi larinya cepat banget ya. Tembakan itu nggak kena sama lu. Aku tahu lu ngerti bahasa manusia. Aku juga tahu lu takut sama senjata di tanganku. Tak ada masalah, cuma salah paham. Kalau lu beneran mau nekat sampai mati, aku nggak keberatan buat berantem sampai hancur-hancuran. Aku nggak percaya lu bisa tahan peluru. Mas, kayaknya dia beneran takut. Anjing langit, kalau lu takut,
bisa pergi duluan. Mas, kayaknya dia lagi ngejek lu. Gue diejek sama anjing? Gila. Dasar anjing, tembak. Aduh, lenganku putus digigit anjing. Suamiku, tanganmu. Aduh, anakku. Aduh, gimana ini? Tolong, tolong jangan bunuh aku. Kak, lu ngapain? Gue duluan ya, Sangkyang. Lu bener-bener temen banget ya. Mas, lengan lu udah putus, lu juga udah jadi sampah. Tinggal di sini nunggu mati aja. Gue pergi dulu. Kalung emasku. Aduh, Sangkyang, jangan tinggalin gue. Sama gue juga. Bangsat semua. Kita harus pergi dari sini. Cepetan. Oke, Aduh. Dia ada di luar. terus kita gimana? Kita cuma bisa nunggu mati di sini? Gue gak mau mati. Gue belum pernah pakai perhiasan emas. Udah gini-gini, lu bawa barang ini buat apa? Masuk. Masuk ke dalam. Oh, nak. Ayah, benar-benar tidak ada cara lagi? Nak. Itu anjing langit penelan. Kekuatannya jauh di luar kemampuan kita untuk melawannya. Cepat tutup pintunya. Lalu, di mana kakak kedua? Di mana dia? Sangkyang, Sangkyang sudah kabur naik mobil tadi, Kak. Jangan tinggalkan kami, Kak. Sangkyang, aku juga mantan cewekmu. kau tidak boleh meninggalkanku. Kalian saja yang jadi umpan buat makhluk itu. Nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di langit. Aku duluan pergi. Sia-sia. Tidak ada yang bisa lolos dari sini. Untung aku lari cepat. Aku janji tidak akan pernah pegang anjing lagi. Syukurlah aku pintar, nyawa hampir melayang. Aku tidak mau bertemu makhluk itu lagi. Ayah, maksudmu, Sangkyang kabur naik mobil pun tidak akan selamat? Pikirkan, anjing langit itu bisa menelan bulan. Mobil tua Sangkyang yang seperti kaleng itu, mau lari kemana? Paman, tolong selamatkan kita. Paman, aku belum mau mati. Ya, ayah, pikirkan caranya. Kau pikir berhak memanggil ayah? Kau masih berani menyalahkanku? Semua ini gara-gara kau. Kau yang bawa pulang benda sialan itu. Jadi, itu alasanmu. Selingkuh dengan Sangkyang? Kau juga sampah? Sekarang tangan kirimu sudah hilang. Mau pakai apa nanti? Adik ketiga, cepat berikan pistol itu padaku. Tembak mati si jalang ini sekarang, Kak. Li Shuyo, sudah saat genting begini. Sudah, jangan bertengkar. Paman, cepat pikirkan caranya. Di mana rantai emas itu? Cepat ambil rantai emasnya. Kalau kita pasang padanya, kita bisa mengendalikannya. Rantai emas ada di luar. Cepat ambil. Aku akan pergi ambil. Aduh, sudah terlambat. Tuan anjing gaib, aku mohon. Jangan makan aku, ampuni aku, aduh. Tuan anjing gaib, ini bukan salahku, salah dia. Mereka yang mengikat Tuan ke sini. Aduh, Dasar jalang. Tuan anjing gaib, kumohon, anak saya yang salah duluan. Saya rela gantikan nyawanya. Ayah, jangan gantikan nyawa saya. Biarkan sundal ini yang jadi pengganti saya. Dia yang melepas rantai anjingnya. Kamu berani menuduh saya? Kalau bukan kamu yang bawa pulang. Bisa-bisanya ada masalah segini banyak? Tuan anjing gaib, aku mohon, lepaskan aku.
Kalau dia berhenti setelah makan orang, si ketiga. Maaf ya, ketiga. Mati aja lu. Aduh, Dasar perempuan bajingan. Mau ngapain kamu? Mau jadikan aku umpan anjing ya? Kalau gitu, jangan salahkan aku kalau aku nggak segan lagi sama kamu. jangan. Diam aja apa? Buruan lari selagi makhluk itu makan orang. Iya, aku mau lari. Aduh. Tuan anjing gaib, aku mohon, jangan makan aku. Aku nggak berani lagi. Aduh, aku salah. Ayah, rantai emas. Kita harus cari rantai emasnya. Iya, harus ambil kembali rantai emasnya, pasang ke dia. Ayo. Ayah, rantainya di sini. Cepat ambil. Ini kunci untuk mengendalikan anjing itu. Aduh, aih. Hah? Nah? Dia di sana. Sial, kali ini benar-benar hancur. Yang mulia anjing gaib, tolong ampuni nyawaku, biarkan anakku pergi. Rantai emas yang Anda inginkan, ini, yang mulia anjing gaib. Anakku masih muda, tolong jangan sakiti dia, kumohon. Hai binatang, jangan berani-berani menyentuh ayahku. Bangsat, binatang ini bisa menelan peluru? Aduh. Jangan mendekat. Jangan sakiti anakku. Aduh. Nak, lari cepat. Hahaha. Anjing sialan. Kau makan istriku. Makan adik ketiga Sang Hyang. Hari ini, nyawa anjingmu akan kurenggut. Betul. Hah, kau harus mati. Kalau kami bisa selamat dari mulut anjing langit penelan, kami pasti bisa mengubah takdir. Nak, serang. Binatang, mati kau. Jangan. Aduh. Afu, Sialan, senjata macet. Aduh. jangan bunuh Afuku. Kalian pencuri anjing terkutuk. Aku sudah memberikan segalanya pada kalian. Kenapa kalian masih harus membunuh Afuku? Tua bangka, itu cuma seekor anjing. Perlu sampai mati-matian begitu? Sepanjang hidupku, Jiang Taiju hidup sendirian dan sengsara. Aku cuma ingin Afu menemaniku memetik obat di gunung. Menjaga rumahku. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati dimakan beruang hitam. Dia menyelamatkan nyawaku. Dia adalah nyawaku. Dia bukan makhluk biasa. Sudah 3 orang yang dia gigit sampai mati. Membiarkannya hidup hanya akan mendatangkan bencana lebih besar. Kalian pencuri anjing terkutuk. Sudah kuperingatkan. Jangan lepas rantai anjing itu. Nanti dia makan kalian. Kau cari mati ya, tua bangka. 3 generasi keluargaku turun-temurun kerjaan ini. Anjing ini makan 1 lenganku. Bagaimana aku bisa hidup nanti? Katakan. Kau masih muda dan kuat, tidak bisa cari kerjaan lain? Sudah lama kuperingatkan, jangan sakiti dia lagi. Dia akan memakan kalian. Aku sekarang agak menyesal, dulu tidak mendengarkanmu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Berhentilah. Masih ada waktu untuk berhenti sekarang. Sekarang mustahil untuk berhenti. Binatang, mati kau. Jangan. Jangan sakiti dia. Ayah, dulu aku tak seharusnya mendengarkanmu, bersikap lemah. Lakukan saja. Balas dendam untuk kakekmu. Afu. Bagus anakku. Akhirnya kau sudah balas dendam untuk kakekmu. Aduh. Afu, bangunlah. Akhirnya aku sudah membunuh binatang sialan ini. Bagus nak. Kakekmu di alam baka pasti. Bisa tenang sekarang. Kau bunuh Afuku. Aku habisi kalian semua. Orang tua gila ini beneran nganggap anjing ini sebagai anaknya sendiri. Hahaha. Orang tua memang pikun. Demi seekor binatang. Berani melawan kita. Dasar. Hei, tua bangka. Meski kami cuma bunuh binatang. Tapi aku nggak keberatan ngebunuh lu juga. Aduh.
Ah, ah. Kau bunuh Afuku. Kau bunuh satu-satunya keluargaku. Biar nyawa tua ini hilang, aku tetap balas dendam untuk Afu. Pak, warga. Aduh, kami kan lagi memberantas hama. Kalau mau berantem, pikir dulu baik-baik. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak peduli. Yah, orang tua ini nggak tahu mati. Kasih dia akhir yang cepat, nak. Cepetan, bunuh dia. Nanti polisi datang. Kita bisa ditangkap. Keributan segede ini pasti cepat menarik perhatian polisi. Aku harus tahan mereka dulu. Aku akan pakai senjata kalian ini untuk balas dendam buat Afu. Tua bangka, lu bisa nembak? Bisa pakai senjata? Mau bunuh kita? Cuma sendirian aja mau balas dendam buat itu anjing? Hahaha. Pak, kok nggak ada darahnya sama sekali sih? Kok bisa bersih banget ya? Hah? Lihat tuh. Nggak mungkin. Ah, Ayo. Sekalipun harus mati bareng kalian, aku tetap akan balas dendam buat Afu. Pak, gimana nih? Makhluk itu sebentar lagi hidup. Jangan sampai dia sadar. Nanti kalau rantai ini terlepas, selesai kita. Pak, alihkan perhatiannya. Bunuh dulu si tua bangka ini, nanti kita masak anjingnya. Makan daging anjing. Iya, benar. Anjing ini kelihatannya gemuk dan kuat, masih anjing gaib pula. Pasti dagingnya segar dan enak banget ya? Aku akan bunuh kalian. Nak, cepat bunuh si tua ini. Nak, cepat. Jangan banyak cincong. Giliran kita sekarang. Afu, kau nggak mati? Syukurlah. Aku tahu kau pasti selamat. Kok anjing ini hidup lagi? Santai aja. Lagi pula anjing ini masih terikat, nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Hah, cepat bunuh dia. Jangan lama-lama. Aku bunuh si tua dulu, baru urus makhluk ini. Si tua bangka. Matilah kau. Afu, tolong. Anjing ini sampai kapanpun masih kuat aja. Nah, cepat bunuh anjingnya. Nanti kalau rantainya putus, kita semua mati. Oke, Pak. Aku bunuh dia sekarang. Ah, aduh. Mas, lihat deh, anjing lu nggak kenapa-napa kok. Ya udah, kita bersihin masalah kita. Bener kan? Bener kata bokap, mending kita cabut aja deh. Haha. Diam lo. Aduh, Lu udah bunuh orang, bunuh anjing, masih mau kabur? sekarang beneran tamat. Dewa anjing, gue udah kasih lu jalan keluar. Kenapa? Lu beneran mau habisin kita semua? Mas, cepetan panggil balik anjing gaib lu. Entar ada yang mati lagi. Barusan lu mau bunuh dia. Sekarang udah nyesal? Sekarang beneran mati deh kita. Dewa anjing, mohon deh. Kasih anak gue hidup. Gue ganti nyawa gue yang tua ini. Bokap. Keluarga kita 3 turunan udah bunuh anjing gak terhitung. Kejahatan kita banyak banget, ini karma. Nah. Dewa anjing. Lengan gue udah putus, adik-adik gue, istri gue. Udah lu makan. Gue juga gak mau hidup lagi. Ayo. Makan gue juga. Diam lo. Afu, 2 orang ini kejahatannya banyak. Barusan mereka mau bunuh kita berdua. Gue nggak bakal maafin mereka. Nggak usah lu yang gerakin tangan. Gue sendiri yang bunuh anak gue. Terus kita lapor ke polisi. Bokap, lu mau bunuh anak sendiri? Benor, bokap? Lu beneran mau bunuh gue? Ah, gue paham. Bokap cuma mau nunda waktu. Biar dapat rantai pengikat dewa. Ayo, bokap.
Anak lo pantas mati. Bunuh gue. Berhenti. Kalian berdua ikut aku ke kantor polisi. Sekarang. Pak, cepat. Sudah pagi, hahaha. Si tua bangka. Nggak nyangka kan, kami masih punya trik ini. Licik. Kalian terlalu licik. Berasal kau berani memakiku. Sekarang juga kau kubunuh. Afuku. Jangan main-main soal ini lagi. Aku lihat anjing ini masih bisa sombong nggak? Nah, HM, kali ini anjing itu pasti mati. Afu, kenapa kau begitu bodoh? Kau seharusnya bisa kembali ke langit. Sebagai makhluk gaib, ikut aku menderita di dunia manusia. Aku yang salah padamu. Betul, kata-katamu sangat benar. Anjingmu ini sebentar lagi akan naik ke langit. HMPH. Hari ini, bahkan Tuhan pun nggak bisa selamatkan anjingmu. Pasti Jenderal Langit turun untuk selamatkan Afu. Jenderal Langit. Kau akhirnya datang. Hah? Jenderal Langit apaan sih? Mana orangnya? Jenderal Langit, keluar. Aku tantang kau duel. HMPH. Si tua bangka. Hari ini, Tuhan pun nggak bisa selamatkan kau. Pak, anjing itu pasti sudah mati kaku. Si tua bangka ini gimana? HMPH. Sudah terlanjur, habisi saja dia. Bunuh orang bisa bayar nyawa. Loh, Anjingmu makan istriku. Makan Sangkyang. Makan adik ketiga. Hutang ini gimana hitungnya? Iya, dia juga makan ayahku. 2 hutang ini kita hitung sekaligus. kau fitnah anak jidat. Afuku aku temui setahun lalu. Dari Jenderal Langit. Mana mungkin dia makan ayahmu? Hari ini ku buat kau mati dengan jelas. Nggak percaya, lihat. Ayahku. Kenapa kau ganggu yang lain gak? Kenapa kau pukul anjing langit penelan? Sudah, karma pasti datang. Ayo kita pergi. Siapa? Jenderal Langit? Kami, ayah dan anak ini, tidak tahu diri. Ayahku pantas mati. Tolong lepaskan aku. Ayahmu jahatnya bukan main. Kalau cuma memukul atau membunuh anjing langit berlagu tidak akan membunuhnya sampai mati. Dia malah merampok dan membunuh seluruh keluarga pemilik anjing. Benar, ayahku pantas dihukum. Mohon kasihan. Ampuni nyawaku, Jenderal Langit. Itu dia, anjing itu yang menggigit ayahku sampai mati. Itu karena ulah ayahmu sendiri, tidak bisa diselamatkan. Hah? Kau berani mengutuk ayahku? Kau berani menghina kakekku? Sekarang juga kubunuh kau. Hah? Anjing yang setia sekali pada majikannya. Ya, bagus. Kalau begitu, sekarang juga kubunuh kau. Afuku. Kenapa yang baik hati selalu bernasib buruk? Aku yang salah padamu. Afu. Mana Jenderal Langitmu? Mana anjing dewamu? Hah? Suruh dia datang menyelamatkanmu. Hah? Si tua bangka. Kalian berdua tidak layak disebut manusia. Aku jadi hantu pun tidak akan membiarkan kalian. Jadi hantu? Kau duluan yang jadi hantu. Nak, serang. Siapa yang bisa selamatkanmu kali ini? Tunggu, nak. Kau jadi pengecut? Anjingnya hilang. Keluar. Jangan-jangan dia hidup lagi? Anjing mati. Keluar. Jangan nakuti kakek. Aku peringatkan kau. Majikanmu ada di tangan kami. Jangan kau berbuat nekat. Cepat keluar. Keluar. Makhluk gaib. Baiklah. Lakukan tugasmu. Keluar sekarang.
Kok anjing ini hidup lagi? Gak mungkin. Ayo kita lawan. Anjing yang hebat, ya? Tapi di kehidupan selanjutnya, aku masih mau jadi penjahat. Akan kumakan kalian para binatang hidup-hidup. Ayo. Arg. Anakku. Hahaha. Ayah minta maaf padamu. Hahaha. Anjing langit, aku juga sudah tidak mau hidup lagi. Biarkan kami sekeluarga pergi bersama-sama, rapi. Kami sekeluarga sudah banyak berbuat jahat. Sudah terlalu banyak kejahatan, pantas dibalas. Aku tak menyesal. Kau mau balas dendam? Ayo. Ahfu, cukup. Kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya. Balas dendam hanya akan berlanjut tanpa akhir. Hentikan saja di sini. Meski mereka pantas mendapatkannya, tapi terlalu banyak membunuh tidak baik untuk Ahfu. Ayo, Ahfu. Kukalungkan rantaimu padamu. Dendamu sudah terbalas. Semuanya harus kembali normal. Semuanya sudah berakhir. Ayo kita pulang. Wah, jadi kaulah orang suci yang dapat warisan makhluk gaib itu? Aku hanya orang tua biasa. Kalian berdualah yang terlalu jahat. Ini semua adalah karma. Tim penyidik akan segera datang. Renungkanlah hidupmu di sini. Manusia harus punya moral dan batasan. Aku tahu, kami sudah terlalu banyak berbuat jahat. Ini adalah karma. Ingat, karma itu nyata. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Ya, aku mengerti. Situasi terkendali. Ditemukan satu orang selamat. Ulangi. Ditemukan satu orang selamat. Aku mengaku. Kami salah. Kami seharusnya tidak mengganggu anjing itu. Anjing apa? Apa yang terjadi di sini? Karma. Aku berdosa. Komandan, ya. Ada yang aneh di TKP ini. Lihat bekas-bekasnya. Insiden ini sangat rahasia. Rahasia ketat. Tidak boleh ada bocoran. Kamu, bersihkan TKP. Siap. Ahfu. Hahaha. Ahfuku yang pemberani. Hahaha. Kalian siapa? Apakah Anda Bapak Jiang Taiju? Hah? Saya Kepala Biro 749, keluarga Chen. Sudah lama mendengar nama Anda. Biro 749? Aku belum pernah dengar departemen ini. Kalian mau apa? Kekuatan anjing gaib ini jauh melampaui imajinasi manusia biasa. Terlalu berbahaya. Tidak bisa dibiarkan di masyarakat. Apa katamu? Jangan coba-coba bunuh Ahfu. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Ahfu adalah keluargaku. Aku tidak akan izinkan siapapun menyakitinya. Bukan, Bapak Jiang, Anda salah paham. Kami berharap Anda bisa bekerja sama dengan kami untuk menyerahkan anjing gaib ini kepada kami, agar dikelola dan dilindungi secara terpusat. Dikelola dan dilindungi? Tidak mungkin. Bagaimana aku tahu kalian tidak akan menyakiti Ahfuku? Bapak Jiang, Anda sendiri yang baru saja menyaksikan kekacauan mengerikan di halaman itu. Kekuatan sebesar itu, sekali lepas kendali, akibatnya tak terbayangkan. Demi keamanan, dan demi keselamatan jiwa serta harta benda masyarakat, kami harus memastikan dia mendapatkan pengelolaan yang tepat. Dia bilang juga ada benarnya, kekuatan Ahfu memang terlalu besar. Ahfu punya kekuatan sehebat itu, dia hanya akan melindungiku. Dia tak akan bunuh orang tak bersalah. Begini saja, Tuan Jiang, kalau Anda mau bekerja sama, kita gabung ke Biro 749, bisa jamin keamanan semua orang. Juga jamin keamanannya. Gabung sama kalian? Maksudmu aku mau bawa Ahfu gabung ke Biro 749 kalian? Kalian pasti tidak akan sakiti Ahfu, kan?
Biro 749 kami khusus menangani berbagai kejadian supranatural. Keikutsertaan Anda dan anjing suci ini sangat berarti bagi kami. Kalau kami gabung, kalian benar-benar bisa jamin. Afu tidak akan disakiti. Saya jamin, kami akan berikan perlakuan terbaik. Untuk anjing suci ini, Anda juga bisa terus menemaninya. Kita harus pastikan kekuatan sehebat ini Bisa bahayakan orang tak bersalah. Baik. Aku setuju. Tapi ada syaratnya. Silakan. Afu harus aku yang rawat. Siapapun tidak boleh menyakitinya. Setuju. Selamat bergabung di Biro 749. Mungkin ini sudah takdir kita. Afu, mulai hari ini, kita akan memulai hidup baru. Tuan Jiang, kami akan atur mobil khusus untuk menjemput Anda dan anjing suci ke Biro 749. Kalian benar-benar akan tepati janji? Kami tak pernah ingkar janji. Bekerja sama dengan kami. Baik dan buruk pasti ada balasannya. Tuan Jiang, kami tidak akan lupakan kontribusi Anda. Dunia ini lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Sampai jumpa sebentar lagi. Afu, mulai hari ini, kita akan mengabdi untuk Biro 749. Pengalaman semalam mengubah takdir kita, tapi aku yakin, selama kita punya niat baik, kemanapun kita pergi, kita akan temukan jalan kita sendiri.